Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menyayangkan durasi debat perdana hanya 45 detik per orang. Pencuri motor di Desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor habis dihajar massa. Polisi bongkar pabrik pembuatan jutaan pil obat keras di kota Tasikmalaya. Seorang pencuri motor habis dihajar massa saat beraksi di Desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor. Pelaku juga mengungkap tempat penadah motor curian yang ternyata tak jauh dari lokasi kejadian. Pencuri motor ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Kekesalan warga sampai membuat polisi dan TNI kewalahan. Pencurian motor ini menimpa warga Kampung Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Senin sore. Saat itu korban memarkirkan motornya di teras rumah. Namun tiba-tiba hilang hingga akhirnya korban mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya di jalan arah Limus Nunggal. Awalnya pelaku mencoba mengelabui korban dengan mencopot beberapa aksesori dan plat nomor. Namun ternyata korban masih mengenali motornya. Saya mau belok, dia mau ke jalan raya Jalan Gede. Ini motor siapa? Motor abang? Motor saya. Tapi ini aslinya mah punya abang saya. Kayak bensin masih ada, belum dikit lagi dia. Jadi berhenti? Berhenti. Berapa orang sih pelaku? Baru 1 orang. 1 orang. Tapi yang beraksi berapa? 1 atau 2 orang? Katanya mah berdua dia. Oh, berdua mainnya. Di pos desa, pelaku diinterogasi petugas. Ia mengaku jika baru pertama kali mencuri di daerah Pasir Angin, tetapi sudah sering di wilayah lain. Ia pun mengungkap tempat penadah motor curian yang ternyata ada di Kampung Pasir Angin. Di waktu yang sama, akhirnya warga mendatangi tempat penadah yang merupakan sebuah kontrakan dan bengkel. Kaitannya dengan pelaku ditangkap warga ini, awalnya dari pelapor ini memarkirkan sepeda motor di teras rumah. Kemudian setengah jam kemudian melihat sepeda motor tidak ada. Kemudian dari itu pelapor melakukan pencarian dan ketemu di jalan, kemudian ditangkap oleh pemilik sepeda motor tersebut, kemudian dibantu sama warga. Dari peristiwa ini polisi menangkap 2 pria di tempat penadah dan 1 pelaku pencurian motor. Ketiganya dibawa ke kantor Polsek Cilengsi untuk diperiksa dan diselidiki lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Rumah warga di Cimahpar, Kota Bogor dibobol pencuri. Pelaku mengambil 3 laptop, helm intercom, dan uang tunai. Diduga pencuri mengincar rumah yang ditinggal penghuninya. Berhasil membobol rumah warga. Dengan mencongkel pintu, seorang pencuri mulai beraksi. Kejahatan ini menimpa rumah warga di Kelurahan Cihampar, Kota Bogor. Pelaku mencuri saat rumah tengah ditinggali penghuninya pada Minggu sore. Ia dengan leluasa mengambil 3 laptop, helm yang dilengkapi intercom atau alat komunikasi antar ruang, dan uang tunai 3 juta rupiah. Penghuni menyadari rumahnya telah dibobol saat kembali. Korban akhirnya melapor kejadian ini ke Polsek Bogor Utara. Jadi pagar tadi digembok, terus gemboknya itu udah hilang juga. Terus pas saya lihat di pintu juga udah kebuka dan pocel gitu. Jadi kayak bekas dicongkel. Nah dari situ saya langsung buru-buru ke dalam, lihat ke kamar. Ternyata kamar udah berantakan. Kamar tuh udah berantakan. Yang hilang tuh ada 3 unit laptop itu hilang, terus uang cash, sama ada helm dan intercomnya kayak gitu. Jadi barang-barang itu yang hilang. Olah tempat kejadian perkara digelar untuk mencari jejak yang tersisa. Diduga pelaku telah mengintai rumah korban hingga menunggu waktu yang tepat saat korban meninggalkan kediamannya.
Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dengan berkedok depot air mineral, sebuah pabrik pembuatan obat keras di Kota Tasikmalaya dibongkar petugas. Dari tempat itu, polisi menyita ribuan pil obat keras. Rumah di Jalan Masudi, Kota Tasikmalaya ini disulap menjadi pabrik pembuatan narkoba jenis obat terlarang. Dalam penggerebekan pada Senin sore kemarin, polisi menangkap 3 orang dan menyita barang baku obat terlarang, alat cetak, botol obat hingga ribuan butir pil. Dari hasil pemeriksaan, pabrik obat terlarang ini beroperasi sejak 6 bulan terakhir. Mereka ternyata telah memproduksi 1,5 juta pil trihexpendil. Untuk mengelabui usaha kotornya, para pelaku mengubah kontrakan jadi depo air mineral. Masih berproses, saya minta pada rekan-rekan media bersabar dulu sebentar. Kita masih ini kan memang kita butuh pengembangan lagi. Kita amankan ini ada mesin ya, ada mesin, kemudian bahan baku serta bahan yang sudah jadi. Berapa tersangka, Pak? Tersangka ada 3 orang, tapi kita masih melakukan pengembangan lagi. Ini tidak ada terkait dengan yang di jaringan Sumedang. Tidak ada. Produksinya skala kecil menengah? Untuk produksi ini per bulannya mereka bisa di atas 1.500.000 butir. Sebelumnya, polisi juga mengungkap pabrik narkoba di Sumedang. Namun pihaknya memastikan jika pabrik di Kota Tasikmalaya dan Sumedang itu tidak berkaitan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Polisi masih mengincar pengguna media sosial yang mempromosikan judi online. Kali ini mereka menangkap 5 selebgram di Kota Cimahi dan seorang ibu muda di Kabupaten Bandung yang jadi afiliator situs judi online. Lima selebgram asal Kota Cimahi diciduk Polres Cimahi lantaran mempromosikan judi online di media sosial. Mereka berperan sebagai afiliator judi online di akun media sosialnya. Aktivitas promosi judi online terungkap dari patroli tim siber. Modus para tersangka cukup mengunggah konten di media sosial dengan mencantumkan situs judul. Nantinya mereka akan dibayar per 15 hari. Ya, jadi mereka direkrut oleh para bandar ini ya dengan menggunakan DM ya. Per 15 hari mereka akan mendapatkan uang ya langsung masuk ke rekening mereka. Dari 5 pelaku, 2 diantaranya merupakan transpuan. Kelimanya mempromosikan situs judi selama 6 bulan terakhir dengan penghasilan di atas 15 juta rupiah. Di Kabupaten Bandung, seorang ibu muda juga ditangkap karena terlibat promosi judi online. Modusnya pun sama. Pelaku cukup memasukkan situs judi online ke konten media sosialnya. Perempuan 25 tahun ini tergiur dengan bayaran 1,5 juta per 2 minggu sekali. Ia mengaku uang itu dipakai untuk membiayai buah hatinya yang masih balita. Tersangka melakukan endorse mempromosikan situs judi online, di mana yang bersangkutan melakukan perbuatan ini sudah kurang lebih 2 bulan, dan yang bersangkutan mendapatkan pendapatan 1,5 juta per 2 minggu dari Indo Sultan dan Kyoto. Dan caranya beliau memposting di Instastory-nya, di mana yang bersangkutan mempromosikan Instastory dan masyarakat yang melihat bisa ikut berinteraksi untuk memudahkan bertransaksi judi online. Para pelaku yang terjerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan diancam hukuman penjara 10 tahun. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Cimahi.